استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا اله الا الله في بلاد بنية القبول ومن كل سلام العظيم مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيت الكرام والصحابه الغرابه والتابعين وذريتهم اجمعين ثم لا روي سيدنا الحسن البصري سيدنا الجنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم كريم السمن المداني ومولانا الشيخ محمد راشد بن عبد الله كلامبيان البنجري والشيخ محمد كشف الانوار بن حاجي اسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد بن امين كتبي المكي والشيخ محمد شرون عبد البغير البنجري والشيخ محمد سلمان بن موليا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وأصولهم وفروعهم الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجة في الجنة ويعيد عليهم من بركتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة يبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم في فتنة هذا الزمان يا حافظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والآحات والأذية والبلية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واختم بالصالحة أعمالنا وقبل أعمارنا في خير ولطف وعافية وعلى هذه النية وكل نية صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتحصل النفحات وصلى الله على سيد السادات وقدوة القادات محمد بن عبد الله خير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتيح الرحمات وعلى آله نجوم الاهتداء ومصاب الاقتداء وتابعهم بإحسان إلى يوم الميقات في كل لحظة أبدا عدد ما أحاط به علم الله ومداد كلمة الله التامة من بعد. Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah mempertemukan kita kembali di tempat yang penuh berkah yaitu masjid ataupun tempat ibadah yang rutin kita adakan biasanya majelis taklim yang kebetulan malam ini Guru Darat kada kau hadir karena ada acara keluarga. Ya Kak Ulun di sini kada mengganti cuman isi kekosongan aja yang ada. Ulun keingatan dulu ada kisah Guru Sukumpul tuh murid daripada Guru Saman Mamarina Sidin Sorang. Jadi setiap habis belajar, habis dari cara atau bulik sekolah kan dari salam sekolah, bulik Sidin ini datang ke lampau Guru Samannya di Padang yang kita tuh sambil di pondokan kayak itu nak belajar, datang membawa kitab Guru Sukumpul ini kan datang membawa kitab belajar di situ membaca kitab Guru Saman menjagakan membaca kitab tuh murid Sidin. Jadi Guru Saman ini sambil berpijim taguring kisahnya nih. Guru Sukumpul nih membaca kitab terus sekalinya yang dibaca Sidin itu diliung Sidin deh. Jadi jadi Guru Saman, nah kemana ikam bisa belum bijim itu Sidin. Nah kemana tuh membaca aja dikira guring bujur cuman ngaran Sidin sudah tahu kitab ini bacaannya sampai kemana sudah tahu yang dibaca. Ada boleh gitu kan Sidin ulangi bahasa Sidin bila kosong waktu datang ke situ belajarnya di Padang di jadi kita ke sawah kah. Nah jadi Sidin itu arwah Guru Sukumpul itu rahimahullah Sidin itu kan qori kalau bahari keleh. Jadi kita Guru Saman ini menyuruh membaca Quran. Jadi baca akun mendengar kita membaca baca Sidin sambil 4 jam juga mendengar Mbak sudah tuntung ulangi lagi Sidin dibaca ulang oleh Sidin ayat kami baca tadi sekali 2 kali ulangi pulang di Sidin. Guru Saman menyuruh sampai 3 kali suruh pulang mau ulangi Mbak itu jago ini kenapa Guru ada masalah kah kata kayak itu bang di Sidin sore kamu tuh bagus aku nyaman mendengar itu Guru Saman nih. Nah sewaktu pas sudah waktu yang sudah cukup lama Sidin menjadi orang alim dan masyhur. Habis itu Guru Saman ini duduk belajar di situ jadi murid bahasanya lah, tapi kan kalau disamakan kedudukan. Lalu ketika orang ini memperhatikan Guru Saman itu duduk ada di situ dan belajar, yang membaca kitab kayak ini Guru Sukumpul, Guru Zaini
Guru Saman ada duduk di antara jamaah situ 4 jona baca kitab mendapit ujar kita tuh. Wah itu ada orang menakon nih guru makan yang membaca itu murid pian. Kenapa pian duduk di sini jadi murid bahasanya tuh. Nah jadi Guru Saman apa Jasidin aku nih hendak menuntut ilmu. Bujur aja itu muridku Jasidin. Cuman punya aku kada duduk belajar lawan sidin berarti aku tuh merendahkan ilmu. Nah itu maksudnya merendahkan ilmu berarti aku tuh inya mau muridku aku himong muridku nih jadi aku didik bahasanya kayak itu. Nah, ada kita nih kadang-kadang lah mentang-mentang murid jadi indah duduk modelnya atau kayak itu. Ataupun juga misalnya maaf nih bila kita hendak tulak ke majelis taklim lamunnya nang siapa nama memimpin bacaannya ini siapa yang memimpin aja Habib siapa misalnya mau datang imbalain Habib karena mau datang. Nah ini orang merendahkan ilmu orangnya padahal yang menyampaikan ilmu itu orangnya alim juga. Nah itulah kata-kata kita padahal ilmu ini titipan Allah dan ilmu ini sebagian daripada sifat-sifat Allah. Jangan merasa orang itu alim amun sudah merasa bahwa yang dititipkan oleh Allah itu pada lain daripada bagian sifat daripada Allah. Lamunnya nyawa sombong dititipi ilmu berarti itu kada amanah dengan titipan itu tuh. Nah jadi masuk ulun kada apa walaupun guru darat kada kita di sini intinya sama-sama belajar. Kada ada maksud mengajar kalau kau nang duduk di muka nang menyampaikan ini paling alim kada salah-salah paling bungul. Nah itu nah intinya masih mau belajar itu aja. Ternyata apalagi kita nih wajah inilah zaman ini saat ini nah keadaan kayak ini nah saudara kita yang ada di Palestina tuh duduk kayak ini nah sejam sejam 5 menit 6 menit aja kali dalam mencari duduk. Ada kita nih kawan duduk di majelis ilmu seminggu ini berapa kali pian duduk di majelis ilmu kira-kira membubuhan lu jangan duduk di majelis ilmu. Hari raya kada kayak hari raya hari kiamat bukan lah hari kiamat tuh sama aja kayak hari biasa. Ada kita nih nyaman benar kayak ini nah di mana hendak ada bersyukur ya lah kurang syukurnya kita nih ada bubuhannya itu sembahyang kata kawal lagi sudah ngalih benar tomat bom datangnya nah ini nah kita duduk kayak ini nah duduk dumnya datang bom kayak apa kira-kira pian ya kira-kira tuh kayak apa ada kayak itu tuh kita nih saat ini nah guring kita nyaman ya lah nyaman guring amun bebuannya tuh jangan guring. Nah, jadi di sana tuh lah kakanakannya tuh pagi itu nak ke sekolahan, tulak bertiga. Witannya ini melepas kakanakan tuh bertiga tuh nak sekolah sambil tiga aja baju mata karena bisa bulik itu selama bisa mati orang tuh anak tuh. Kenapa jadi cakap bulik aja bang? Cakap beganan di rumah aja. Di rumah sama aja mana kena bom. Cuma menurut ilmu wajib. Lamunnya mati dalam keadaan syahid kan gitu. Jadi tulak misalnya bertiga nih, Kuitan nih melepas anaknya tulak sekolah tuh bertangisan Kuitannya nih. Pas di ujung kampung waktunya bulik sudah sekolah di ujung kampung ini menghadang aja lagi menghadang. Nah dia melihat anak nih bulik kena. Tulak bertiga bulik sorangan, nang berdua mati sudah kena bom. Dan kayak itu yang dirasakan guguran itu hari-hari. Nah, ada kita nih, ada kalau anak itulah. Untung benar kayak itu nah. Jadi di mana kita hendak adu bersyukur situ. Nah di saat kita nyamannya kaum menggawi ibadah, kewajiban kita sebagai seorang hamba di situ selain daripada memperbaiki ibadah-ibadah kita, memperbaiki daripada hati kita, menata hati kita supaya beribadah itu ada hasilnya, ada kualitas ibadah itu bagus kayak itu nah. Iya kan? Nah, di sini ulun kada membaca masalah fikih, ulun di sini membahas masalah bab taubat lah. Kenapa jadi taubat ini jadi ulun bacakan? Menurut riwayat tuh Rasulullah yang menurut kita yang kita ketahui nih Rasulullah ini nak orangnya berdosa kada bisa. Insanul kamil mukamil dia orang manusia yang sempurna yang Allah antar kepada kita. Tugas Sidin di sini diutus tuh kesan apa? Ujar Sidin innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ini kesan menyempurnakan akhlak. Tentunya yang diutus ini pasti orang nambah akhlak. Kada mungkin kada. Gitu. Kada mungkin kada berakhlak kayak itu nah. Dan Sidin menurut riwayat sehari ini 7 kali sembahyang taubat. Padahal cakap bahasa sahabat nakon
Kenapa Rasulullah masih sembahyang taubat pian? Maka pian ini bahasa kada berdosa. Ujar Rasulullah apa? Aku ini contoh aja. Contoh supaya bubuan nyawa jangan merasa alim, jangan merasa paling bagus, jangan merasa paling sempurna, jangan merasa paling benar ibadahnya. Bujur aja nah sembahyang rajin berjamaah di masjid, iyalah rajin sembahyang di masjid. Di rumah apa kayak apa kelakuan? Masihlah bisa menyerahkan diri kita lawan Allah sebenar-benarnya penyerahan tuh. Bisa juga pas balik ke rumah, bini lambat mau lakukan banyu aja sarik. Bini lambat datang mau lakukan banyu sarik. Lambat beranya aja. Aku ini datang anu tahulah. Oh iya. Nah berarti sembahyang tadi apa hasilnya? Kita sembahyang ini penyerahan segala sesuatu dan lain hal yang terjadi di hadapan kita itu kada lain dan kada bukan Allah nang ampun ulah keadaan itu. Karena sifat Allah ini apa? Fa'alul lima yurid, apa jadi ulah sidin baik dan buruk menurut pandangan kita manusia itu gawian sidin. Jadi jangan dicela, jangan sarik. Hujan seharian, panas seharian, mengeluh kada? Mengeluh dan mencela lawan keadaan itu berarti mencela lawan nama ulah keadaan. Berarti nyawa sembahyang tadi apa? Yang itu. Nah, di sini sedikit kita membaca bab tentang masalah taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya alhamdulillah sampaikan sebelum membaca ini. Subuh Kamis kan kita biasanya membaca yang memimpin pembacaan pengajian Habib Muhammad ya kala subuh Kamis. Nah ulun mengatakan subuh Kamis Habib Muhammad itu baca kitab Mursyidul Amin atau mukhtasar daripada Ihya Ulumuddin atau ringkasan daripada Ihya Ulumuddin itu masalah ilmu tasawuf. Nah malam Kamis subuh Kamis berikutnya kan libur kalau lah. Nah subuh Kamis berikutnya diisi oleh Habib Hasan Syarif Sidin melajari tauhid. Kebetulan Rasulullah bertelepon dengan Sidin mau mengisiakan cuma setengah bulan sekali aja loh. Nah jadi bubuan pian namanya subuh Kamis hadir ada aja di sini namanya isiakan. Nah, alhamdulillah pengurus wah ini menyiapkan aja. Ya, mudah-mudahan berkah-berkah bubuan pian yang hadir di majelis ilmu ini adalah berkah hidup pian, umur pian berkah berataan. Nah itu tuh. Jangan sampai Allah cabut nyawa bubuan pian ini kecuali dalam keadaan niat hendak duduk di majelis itu masih ada dalam hati teman. Niatakan ya Allah seumur hidup ulun ini ulun habiskan duduk di majelis ilmu. Nah itu aja sudah. Biar sekali itu aja berniat. Bila biar pian di rumah, biar pian di gawian, biar pian di pasar, tapi niat tuh masih ada hendak duduk di majelis ilmu minggu dudi atau 3 hari berikutnya kita pulang atau 2 hari berikutnya. Mati pian di pasar misalnya, ya kan? Misalnya aja Pak. Allah itu mun mati pian niat masih ada di dalam hati, niat pian majlis hendak duduk di majlis ilmu itu dikategori orang mati syahid. Karena matinya dalam keadaan menuntut ilmu. Kan keadaan menuntut ilmu itu mati syahid akhirat gitu tuh. Nah jadi gitu ulun menyampaikan itu aja terlalu banyak orangnya. Artinya subuh Kamis kena yang dihadap ini Habib Hasan Syarif nama isi. Yang waktu bila pian hadir acara maulid semalam Sidin nama isinya. Nah itu dah. Mudah sehat walafiat beratan buan pian lah kawah hadir gitu. Nah di sini bab taubat ini kebetulan di kitab masalah ilmu ma'rifatullah atau ilmu tasawuf atau ilmu hakikat atau ilmu hikmah. Belajar ilmu fikih itu bagus. Belajar ilmu ma'rifat itu lebih bagus. Karena apabila ibadah bubuan pian kada kenal dengan yang pian sembah itu akan sia-sia jadinya. Ya kan? Jadi di sini masuk kepada bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumika fid dharaini amin. Di sini taubat pengarang kitab membahas di sini ada 3 daripada taubat itu. Yang pertama taubatus syariat. Taubat secara syariat. Itu yang pertama. Yang kedua taubatul haqiqah. Taubat secara hakikat. Yang ketiga taubatul ma'rifah. Itu taubat ma'rifat. Jadi di sini ma huwa taubatus syariah? Apa itu taubat syariat? Nah, ujar pengarang di sini, taubat syariat itu artinya melanggar ketentuan Allah, maka orang ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beristighfar, meminta ampun. Ditambah pula jika ada kesalahan dengan bisa memohon maaf kepada mereka. Nah, misal maksudnya kayak ini. Dosa lawan Allah
kita minta ampun, minta maaf, beristighfar, itu dosa lawan Allah lah. Apa kira-kira dosa lawan Allah nih? Nah langsung berhubungan dengan Allah dosanya, itu langsung meminta maaf lawan Allah. Beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Iya kan? Misalnya berapa amalan sehari beristighfar? 1000 kurang 2000 misalnya, sebanyak-banyak pian siapa sanggup. Asal bila ada kawan dihiga memandiri, jangan didirani. Ada bila kawan bilang, oh banyak. Bila ada kawan bilang, padahal aku pada, atau padahal aku lagi berkalwat di kamar aja diganggu, aku beristighfar sehari 12.000 misalnya. Bila ada kawan datang bilang, jangan dipadahi, aku ada. Ini kada boleh. Amun tamu datang, jangan amalan dia dapat ninya kena koyo. Ada ulun namina kayak itu, bila dipadiri masih aja muntung masuk. Kawan ini memandiri kada kakaruan. Iyalah. Lihatin juga sikonnya, ujar kawan, ini jadi benar sudah wali sakung ini jan. Di hadapan orang kawan datang belang tasbih, di sini adab kawan memandiri itu kada bagus adabnya. Seorang pembamalan, seorang ada badab, jadi luput berdua. Jadi bila ada orang kawan belang, lapas saja tasbih dulu, hadapin nak iya, karena silaturahmi ini hukumnya apa juga? Sunnah kalau nih bagus memanjangkan umur, memurahkan rezeki bila orang silaturahmi, hadapi siapa yang datang, hormatinya, adab-adab lawan tamu kayak apa? Banyak benar sudah di masjid Ubani majelis seminggu berapa kali, amal salat kada mengerti juga adab-adab kayak itu liwat benar. Nah jadi beristighfar berapa kali sakawanya. Cuman jangan munafik dinutung beristighfar, hati masih bisa sifat hasad lawan orang, bisa sifat dengki lawan orang. Berarti istighfarnya apa? Istighfaran aja, sama kayak burung beo gitu, bisa beristighfarannya. Imbah hendak ditangkap maling, burungnya hendak dikacaknya buku jak aja lagi, istighfarnya nggak ada. Itu sama. Nah jadi beristighfar itu adalah cara untuk kita meminta ampun atau minta maaf kepada Allah yang dosa kita langsung lawan Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni ulun nih, minta maaf ulun insya Allah segala dosa. Tapi bujur-bujur tafakur di situ nah, mengakui kesalahan. Tadinya istighfaran aja bang. Nah ditambah pula jika ada kesalahan dengan manusia atau orang lain, nah ini meminta maaf langsung lawan orangnya. Iya kah? Ada zalim kita lawan siapa kah? Pernah kasar lawan siapa? Minta maaf lawan orangnya. Lamunnya yang kita maafi orangnya sudah mati bang, kirim binya Al-Fatihah. Ulun ya Allah dulu ada salah lawan lawan abahnya Adul misalnya. Ulun bila sidin di dalam rumah tuh ulun putik mangganya, sidin kada tahu. Pas tekan sidin tahu mangganya ulun putik, sidin kuciake, buka ulun sambil ketawa aja ya bahari misalnya inilah ada nama itu. Kelakuan kita nang dahulu kan perlu dimaafkan, perlu kita minta maaf lawan orang-orang Tuhan yang pernah orang itu sangkit lawan kita, nah itu nah dengan perbuatan kita. Datangi sidin, mang ulun bahari mangai misalnya, ulun bahari mangai ada mengintip bini pian mandi, ulun minta maaf benar aja. Sarik sidin hantam sidin pian, lakas jalan, iwas kepada. Nah jika itu caranya cuma minta maaf. Nah itu cara itu adalah taubatus syariat. Taubat yang syariat ini taubat yang harus yang berhubungan lawan manusia, lawan sesama kita, lawan tetangga kita. Iya kan? Nah jadi di sini bab ilmu tasawuf inilah bab masalah hati. Jangan sampai bahasa kita katuju maurusi kurang, katuju maurusi ibadah orang, ibadah nyawa, hati nyawa masih rigat. Jadi kita tugas membersih hati kita, jangan mau urusi amalan orang. Itu kan. Habis itu yang kedua taubatul hakikah atau taubat hakikat. Artinya taubat hakikat ini, orang pikir paham lah taubat syariat itu kayak apa. Sudah rancak aja digawe. Mandi perlukah? Bisa montak mandi. Kalau pina pian bahari pernah beuntalan, ya kan gawian nah. Tulak merantau dirajahi orang nah dirajahi awak nih derajah tapi gurunya nama rajah aja orang alim juga salah juga orang alim kan nama rajahi. Ulun nasihati ulun sampaikan bahwa berajah itu tetap ada bagus juga. Kenapa sugesti kita ini masuk kena nama yang meyakinkan maulah kita jadi hebat tuh rajahannya bukan Allah Ta'ala. Bila tulak kemana-mana merantau begawi kadusah minta mandi gin kadusah minta rajahi.
Mantap akan iman, amun dasar mati di sana pian berarti itu dasar hak pian mati di situ mantap ngalih. Ini kadang-kadang bila sudah ada tuh pian ada yang datang ke rumah bahas beraja. Makan bet untung tuh karena baik pian awak tuh berkorengan. Kulit ini nah, udah tuh kan bagaian. Oh nacak mah ada bintang kayak gitu. Maka matinya tuh ngalih. Matinya tuh ngalih karena masih ada di situ. Karena sugestinya tuh kayak itu pian masuk benar sugesti orang beraja nih. Beraja, tulak, wah yakin aja lah lo. Tapi tulis Arab, dia tulis Arab kah? Udah Arab gini bisa juga buat dosa ini kita tulis Arab misalnya di awam itu ada boleh itu ada badat tuh. Dan kalau pempian anak tulak kemana-mana lalu beraja atau mencalek misalnya beraja kena lo nggak bisa itu luput itu. Namun mandi itu kan masih wajar aja mandi itu kan kadang-kadang maaf nih lu lawan pengisah ini gak ada apa-apa. Ada anak minta mandi bubon caleg ada juga ya. Jadi julun pian bisa abah lawan mama lah witan masih ada lah pasti lawan mama minta mandi sana dulu amun sudah minta lah mandi lawan mama apalagi berdatang julun kena kesini beta datang apa pian kapal mandi kada julun ini banyu aja nah hati pian nang dimandi hati yang dimandi bukan zahir kada karena hati kita terlalu rusak terlalu banyak kerusakan di hati kita lalu kebaikan itu jauh benar gitu. Setelah memikir paham nih masalah taubat nih mandi taubat bisa ya Allah nih bismillah nawaitu rubuslah di taubah atau bahasa pian paham banyak kayak apa nah ambil banyu ya kada menyatakan ya Allah dengan berkah mandi ini nah ulun mandi taubat ini mudah-mudahan ulun pian hindari pian jauhiakan ulun daripada sarana-sarana supaya jangan bermaksiat lagi. Nah kubuyan kepala dulu 3 kali tapi sebelum kepala tuh bal dulu di awak nih supaya kada tahajud. Kepala 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nah 9 kalah. Nah orang bilang betapa mandi 9 ya model-model kayak itu tuh pian. Model-model kayak itu tuh. Itulah taubat syariat. Nah habis itu pula yang kedua daripada bab taubat hakikat ini adalah taubat sebenarnya dengan kaifiat atau dengan cara yang pertama mengenal sebenar-benarnya diri apakah diri jasmani dan rohani. Harus tahu tuh pian jasmani ini jasmani rohani sebenar-benarnya diri daripada Nur Muhammad SAW. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang kepercayaannya dan keyakinannya disertai perasaan yang sempurna bahwa dirinya adalah Nur Muhammad. Mungkin bubuhan pian ini pernah dibacakan Ustaz Abdurrahman lah cuma sini mengambil beberapa bab di tertentu aja karena Habib Ustaz Abdurrahman tasawuf juga dibacakan sini gitu kan. Cuman ringan-ringan aja. Ini ulun ringanakan gitu kan usah disebut berat. Pernah mendengar masalah Nur Muhammad ya kan rancak mungkin pian di YouTube tak atau di mana kayak itu kan. Amun dijelaskan secara ilmu runtutan ada yang mengatakan apa martabat 7 lah atau segala kada usah ke situ gitu. Kayak ini aja nah. Rasulullah itulah apa ujar hadis qudsi itu kayak ini namanya laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya kalau kada ikam nih Muhammad tanya. Ujar Allah adalah seandainya kalau kada ikam 2 kali menyebut gitu. Ada aku ciptakan alam semesta ini. Jadi sebabnya ada kita alam semesta ini masih Allah selain daripada Allah tungau kah tumbuh-tumbuhan kah apalagi pokoknya selain daripada Allah apa itu makhluk itu alam semesta daripada ikam wahai Muhammad ya Allah lawan Muhammadnya tapi Muhammad di sini belum berwujud nabi lagi masih nur artinya nur pun itu daripada sebagian daripada sifat zat Allah diandalkan di situ. Nah kita belajar tauhid mudah-mudahan Habib bisa menjelaskan tauhid yang sebenar-benarnya. Ini tak tauhidan gimana kayak kami lagi SD kakak-kakak sudah belajar tauhid bahari wujud idam baka mukhalafatul hawadits sampai 20 hingga situ aja bisa membaca sudah menjelaskan ada bisa. Gitu. Nah jadi kadusa ngalih pian tahu apa nur ya. Nur itu apa cahaya. Bapak apa? Cahaya itu secara logika aja supaya dipahami cahaya itu adalah anggap kita lampu cahaya matahari cahaya bulan matahari bermanfaatkah pada gasan kita bermanfaat gasan tumbuhan bermanfaat
Apalagi pokoknya bermanfaat matahari ini. Nah, lampu yang ada di masjid ini nambah nyala. Lamunnya dimati lampu ini kadang ulun kada kau melihat. Yalah, ini bacaan ini kada melihat ulun. Malam ada ya kan, ada lampu jalan tuh mati. Bakandaraan aja tuh kadang-kadang takutan mun belaju-laju. Kita nambah jalan bisa bahar amunnya lampu kada ada. Berarti manfaat cahaya lampu ini bagus, luar biasa bermanfaat kesan kita. Nah, maksudnya alamunnya pian tahu sudah daripada Nur Muhammad diri jasmani dan rohani ini nih, timbulkan pancaran nur itu dengan hidup supaya jadi manfaat kesan orang banyak. Nah, itu aja. Pahamlah saudara. Kalau yang mendengar-dengar di sana takutan belajar masalah Nur Muhammad, pian tak salah, pian malah kayak itu. Makanya anjuran nih ada hadisnya, kena ulun sampaikan. Ada rasanya Ustaz Habib Muhammad menyampaikan masalah kayak itu. Masalah kayak itu ada. Jadi lamunnya ujar Habib, ada Habib bati-bati menyampaikan jasidin amun hidup tuh kada bermanfaat, geus orang banyak berdoa mati jadi sudah. Nah, rumusnya nih lamun sampaikan adalah lamunnya pian tuh hendak mati jasad kada hancur, itu termasuk caranya. Kenapa? Misalnya adalah si fulan ini nih hidup bermasyarakat, si demi orangnya bagus bener laku ini bagus. Bila acara keagamaan si din paiyanya, acara maulid ke Isra Mi'raj kan, nah si din nak tuju mau pulakan di masjid kan dilanggar kan. Lamunnya di rumah si acara maulid paiyanya, artinya makanan nyaman. Katuju orang lawan si din kayak itu nah. Bahkan si din tulak keluar kota seminggu. Misalnya nih, seminggu tulak kemana? Haji Ano misalnya nih, haji siapa kabar aja, Pak Haji mana? Sidin tulak keluar kota. Oh iya kan, pantasan pina kada Ano di kampung nih pina sunyi benar. Nah itu kan bisa kalau kita menemui orang kayak itu ya kalau pada si Haji Ano tenang belapen apa-apa datangi ya Sidin. Kalau Sidin bisa memberikan nasihat atau apa aja. Nah mati Sidin ini nah, mati Sidin misalnya lah. Kita sambat aja Haji Ahmad misalnya. Nah Haji Ahmad ini meninggal, mati sidin, takajub orang kampung ini mendengar, ya Allah, bagusnya sidin itu nama sidin itu orangnya bagus, songsongnya diambil Allah nyawa sidin, jadi misal lah, ya kan, songsongnya jadi cabut Allah nyawa sidin itu ya. Nah orang ini sebagian ada beberapa orang yang kada cakabasa kada rela sidin mati ini nah, kada ikhlas kematian sidin. Sidin meninggal disambat terus sekarang sidin bicara ada si Haji Ahmad ini jadi rame ini kampung ini rame banget ya. Nah gara-gara kita menyambat itu nah gara-gara kebaikan sidin, jasad sidin itu menolak ke bumi. Itu nama mau jasad yang ada mau hancur. Jadi banyak aja beramal soleh. Ya Rasulullah apa badiru bil a'mal fitanan, banyak-banyak berlomba-lomba dalam segala amal soleh ketika zaman penuh dengan fitnah. Saat ini kita berada dalam zaman fitnah. Percaya kada percaya di media sosial tuh orang komentari kita tuh orang-orang yang kita kenal. Di media sosial tuh yang kita komentari orang karena kita kada kenal juga. Upatan mau komentari padahal yang ranah seorang. Jadi ke depan lu impian mau komentari halal. Misalnya masalah maaf nih lah, Buya Razi misalnya lagi viral masalah apa kan? Umpat jom komentari harus saja. Lain ranah seorang. Media merana mengalih. Orang berilmu yang mau komentari orang berilmu juga. Amun orang alim yang mau komentari orang awam, kita salah. Kita lain makam lan orang alim orang berilmu. Kita mau komentari umpatan juga kalau kita salah. Jadi orang nambah ilmu juga mau komentari. Kadang mau ada perlu jadi komentari. Biasa boleh. Jadi kadang-kadang buat ulama-ulama ini lah adalah kalau sepaham lawan ulama saya punya, sini berdiam aja boleh. Jadi ada mazhab atau paham lain yang sini dipakai. Oh kayak ingatan membangun adalah menyembahyangkan jenazah tuh nah. Bila lakian kan kapalnya sebelah situ ya kalau bila kebingan sebelah sini, yalah. Jadi ulun disuruh orang menyembahyangkan jenazah. Nah, jenazahnya ini sudah ada di langgar dan keadaannya ketika itu kepala lakiannya itu sebelah sini, lakian yang meninggal kepalanya sebelah sini. Di sini bidian kalau lah kita kebiasaannya kita naik buat NO nih. Nah, ulun datang sudah hai. Kan harus dirubah-rubah lagi.
Jadi pas ulun disuruh jadi imam di situ, ulun maju nak bersiap-siap. Soalnya ada mulai belakang datang pian, ada tahu siapa ustaz siapa kada tahu. Imam datang melihat latihan semuanya. Pindah aja salah kepalanya ada di sini, pindah ke sini, diputar-putar pulang jenazahnya. Ada badak pengarangnya itu. Pian mau di Madinah, pian kepala lakian binian tetap sebelah sini. Karena bila dikubur pasti sebelah situ, ya Kak. Sebelah sini, sebelah kiri berada, sebelah kanan berada, bukan sebelah kanan bukan pian ya. Karena kalau sebelah sini di sana di Masjid Nabawi itu lil adab sebelah, kalau ada kita latihan sebelah kanan binian, sebelah kiri di kiri lah maksudnya, artinya sebelah sini lah kepala lakian, sebelah sini binian. Amun di Madinah itu sebelah sini berada. Kenapa? Amun betis ke sebelah sana betisnya menghadap ke baki, ada badab, sampai ke situ buat Madinah. Jadi jangan ribut, biarlah beli Anda tuh sudah tak andak di situ, kepalanya di mana kah sudah, biar yang penting jenazahnya jangan enak berdiri. Amun berdiri kalau tidak sini buka, bukan kita nang bukahan, ya kan? Sudah jangan ribut pasangan kayak itu apa? Kisah badu kaliman kena, karena kau laki di situ, karena kau juga bakal rasa, mau mayatnya kena sini nang buka, ya kan? Jadi kada perlu hal kayak itu hal masalah huruf iya tuh ada daripada ribut ya. Lalu jadi imamnya sih dia bakal karasan, menang bakal karasan, hati rusak jadi imam, harus diupati imamnya. Tinggal nih, nang imam rajin di sini nah, lamunnya beda karawan jadi upati biar berat kan jadi imam nih, dikira nggak kayak apa kalau bukan katakan plastik kiranya jadi imam di sini nih. Jadi imam itu sama kayak supir, kamu supir itu karena tahu jalan jadi upati biar bujung sasat, bujung jabur ke jurang. Ada syarat dan rukun jadi imam pada sembarangan. Sunnahnya di mana? Nabi Muhammad jadi imam, itu sunnah jadi imam. Jadi guru ulun, lamunnya nah jadi imam kepada pernah belajar ilmu ma'rifat jangan diupati. Nah, lihatlah, Allah biar menakoni orang ma'rifat atau enggak. Hakikat taubat hakikat itu kayak itu. Jadi bila pian pernah mendengar masalah Nur Muhammad, cara prakteknya kayak itu, nggak usah belajar ilmu berhemat-hemat gitu. Dulu kadang-kadang banyak orang belajar ilmu marifat di guru siapa, tapi hebat berdebat aja, mamalkan kata kawan, kenapa terdinding oleh merasa kehebatannya ini itu. Ketujuh berdebat, ajak menamai gitu. Jadi amal nafiannya itu apa? Fakulu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Walaupun orang ini beribadah rajin, ya kan, sembahyang tahajud sini tak ada alang-alang 1000 rakaat sembahyang tahajud aja sampai jam 9 sembahyang subuh lewat. Harapannya tadi tapi kan ilmu ditolak ibadahnya. Tapi ulun besi guru lah Habib Abu Bakar Al-Atas Az-Zabidi itu guru kita. Sidin itu sholat malam kan 500 rakaat. Ini yang menyampaikan khadam Sidin yang khadam 13 tahun di sekumpul tuh. Ustadz Ahmad Dasuni mungkin pernah tahu Sidin. Ini orang kata orang Surabaya Sidin. Nah, Sidin berkisah bahwa Habib Abu Bakar Al-Atas Az-Zabidi ini sholat malamnya 500 rakaat. Kayak apa itu menurut saya secara akal kita yang yang waras, yang wajar, bukan yang waras, yang wajar aja secara logika 500 rakaat. Apabila cukup waktunya kan surah dan ayat apa nanti baca Sidin, ya kan? Nah, orang inilah makanya tadi orang sudah bermarifat, ada pakai akal lagi sudah, ada pakai akal. Dan orang yang derajat wali bila menggawinya itu ingat ada waktu 500 rakaat kadang terasa. Ada kita sekarang 500 rakaat belum 500 hingga 12 rakaat kan sudah mengeluh dah kelaparan. Iyalah. Jadi Sidin gitu buat habis itu sampai subuh Sidin, sampai subuh habis sampai subuh guring Sidin. Lain sudah kalau syariatnya, sama sampai subuh mewarisi pakaian kalau belum pikir kalau lain. Nah, ada Sidin guring karena gawian malam tuh gawian Sidin sudah kayak itu bang sudah. Orang-orang wali itu kayak itu. Jadi kita mau ukur orang kayak itu lawan ukuran ilmu kita kada pas, jangan mau ukur kayak itu. Ada kada nyambung kan kayak apa aja. Makanya julung kita beramaliyah adalah nang tugas kita sekedar amaliyah aja. Mau ukur guru-guru nang alim-alim itu tak salah ya. Jadi lain ranahnya kayak itu.
Nah, jadi kayak itu caranya taubat hakikat tadi, mengenal diri jasmani dan rohani kita sebenar-benarnya, ada lain dan kada bukan itu daripada Nur Muhammad. Nah, itu diantaranya amaliyahnya lah, amaliyahnya tadi. Jadi orang yang bermanfaat hidup itu sebutin. Dan pulang kedua di sini ada penjelasannya. Jasmani ini adalah dari Adam. Ujar Rasulullah apa? Ana abul arwah wa Adamu abul bashar. Aku ini adalah bapak dari segala roh-roh yang ada di awak bubuhan piannya. Itu roh-roh yang ada di awak tuh, Pak, istilahnya daripada Rasulullah. Wa Adamu abul bashar, dan Adam adalah bapak dari tubuh-tubuh, dari batang tubuh yang ada itu. Nah, kayak itu sudah tahu ya Allah. Karena sejatinya jasmani ini bangkai aja lagi amung kada diandaki roh itu tadi tuh. Ini apa ringan benar menyampaikan nih. Warisan pernah kada belajar rukun 13. Rukun 13 di dalam kitab yang pernah dilajarkan oleh guru darat ada. Rukun 13, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi dalam sembahyang. Hafalkah kada? Amun kada hafal ataupun kada tahu kada sah sembahyang pian karena itu rukun. Ya kalau rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Amun kada hafal, kada tahu kada sah sembahyang pian rukun. Nah, di dalam 13 itu ada di dalam awak kita ini, jasmani kita ini adalah warisan abah mama kita. Warisan mama itu bulu, kulit, daging, darah, itu warisan mama. Warisan abah tulang, sumsum, urat, nadi, otak. 5 lah. Yang keempat warisan Allah Ta'ala yang diandak daripada kita apa? Pendengar, pengrasa, pencium, pengraba, melihat. 13 ada. 4, 5, 13. Ya kalau. Nah, berarti hak sejatinya diri kita ini adalah warisan abah mama kita yang hak. Lamunnya abah mama pian sudah meninggal dunia, pian hidup di dunia bakal lakuan nang maulah sidin saring, yang maulah sidin kada setuju sidin dikubur tersiksa coba. Makanya ada riwayat ridha Allah wa ridha walidain itu kayak itu maksudnya ridha Allah terletak kepada ridha orang tua. Lamunnya pian hendak maulah kuitan dikubur itu nyaman, bagus-bagus laku. Karena jasmani ini adalah warisan sidin. Lamunnya jasmani ini sakit, rusak gara-gara perbuatan seorang, tersiksa sidin dikubur. Percaya kada percaya tuh. Nah jadi ulang, lamunnya sudah tahu bahwa roh yang ada itu adalah nur daripada Muhammad juga. Lamunnya pian bermaksiat kada beradab lawan Nabi Muhammad, kada sarik lah sedih. Pian bersalawat 50.000 sehari kada sampai salawatnya karena pian bermaksiat lawan Nabi Muhammad yang ada di diri itu. Di sini kerja pembahasan masalah kayak ini loh, kalau pengajian nih, ulun kebetulan ini bab kayak ini ulun melajarakan gitu. Kalau malam Kamis itu masalah ilmu marifat, kalau malam Sabtu masalah fikih, cuma fikih yang bertasawuf, jangan pipikihan ada. Karena bila pipikihan merasa alim, kita bila menilai orang lain salah, gerakan yang ada sama lawan kita, lalu mengiktirat lawannya. Sembahyang yang berjamaah, Allah, terus kumpul menjelaskan ini nak ini beranggapan, kurang mau lebih kita, Allah. Ada kawan dihiga, Allah. Maka ini pulangnya nanti. Sarik kalau kita dihiga melihat tanggal lain. Ini maulah pusat perhatian kita, jadi rusak ibadah kita tuh. Tapi makanya di sini belajar ilmu hati supaya jangan terpengaruh lawan nang dihiga, terpengaruh lawan nang di samping kita juga. Jangan terpengaruh lawan orang di muka sembahyang kayak apa kayaknya. Kayak itu. Nah juga mulanya sembahyang nilai. Misalnya kalau ini sembahyang di masjid, namun sembahyang qabliyah atau sembahyang tahiyatul masjid, cari posisi yang jangan kelaluan orang. Ini adab juga. Jangan deh iya no. Sembahyang tahiyatul masjid ini 20 rakaat, cuma di muka situ dah. Orang lalu kali. Yalah, cari tempat-tempat Bu, kadang-kadang kita ini di bukan indah, pindah koler, hanya kalau sembahyang sunat pindah koler, di belakang berenang, kurang nak kamu kali. Jadi cari tempat-tempat yang nyaman supaya jangan keluar orang. Oh ini sini orang lalu. Nah itu adab tuh, adab soal pindah ke masjid tuh kayak itu termasuk adabnya.
Gitu. Jadi perlu kita menjaga adab kita. Bahkan adab itu akan terjadi secara otomatis apabila adab lawan diri kita tuh bisa. Ya itu hakikatnya adab lawan diri, adab lawan Muhammad yang ada di diri itu bagus-bagus lah. Jangan maulah jiwa kita rusak, jiwa kita terganggu, itu adab lawan diri. Kita melihat orang pindah kayak apa, ibadah namanya ini. Rusak hati kita, gitu dia sembahyang kayak ini. Nah bapak mau si orang itu mau rusak jiwa kita nih, mau rusak jiwa kita itu secara otomatis mengganggu kehidupan kita juga. Jadi gitulah mengenal diri sebenarnya, katakan bahwa roh yang ada di dalam tubuh kita itu adalah Rasulullah juga hakikatnya. Nah aja gitu kan sedikit kita misalkan bab marifat sedikit. Kemudian yang kedua di sini tahu hakikat itulah. Nah itu tadi yang pertama mengenal sebenarnya diri. Yang kedua di sini mengetahui asal kejadian diri. Nah begini ribet benar biar mau dijelaskan ada tuntung semalaman. Cuma membaca aja. Mengenal daripada asal kejadian diri, asal kejadian diri pada hakikat daripada Nur Muhammad juga. Pengertiannya ialah orang yang fana dan istidrak pada Nur Muhammad agar diri jadi sempurna. Nah itulah. Jadi asal kejadian diri sudah kada lain lagi dan kada bukan Nur Muhammad supaya kita badak lawan diri kita seorang. Karena tahu diri sebenarnya siapa, lain dan kada bukan Nur Muhammad juga. Nah itu singkatnya. Nah yang ketiga taubatul ma'rifat, yaitu maksudnya apa? Kembali membiasakan hati yang lupa. Kembali membiasakan hati yang lupa dan lalai daripada mengingat Allah. Kita sembahyang, jasmani bergerak, jasad bergerak. Kelihatannya orang ini taat dan kayaknya orang ini lagi apa istilahnya berhadap dengan Allah Ta'ala. Nah hati kamu kayak apa? Jasmaninya sembahyang, rohaninya kemana-mana. Yalah, karena ada kenal lagi. Lamunnya sudah kenal, amun pian tuh ada pernah bahasa sembahyang khusyuk tadi lah. Mau sudah kenal tuh khusyuk Allah. Ulun gurunya khusyuk sembahyang kenapa? Sampai menangis sembahyang itu ada khusyuk. Sembahyang sambil menangis orang khusyuk. Ada dampak istilah kayak itu. Ada namanya yang turun gitu, juga ada khusyuk. Orang sudah sembahyang sudah khusyuk. Tadi kan apa lagi sudah imam rokok intinya masih berdiri bisa. Bahaya benar tuh ya. Nah jadi kayak itulah mengenal selalu mengingat Allah hingga merasa nikmat. Nah, nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak salah bacaan imam jangan mengoreksi walaupun pian ahli tajwid. Amun saud mengoreksi berarti pian kadinya lagi kenapa? Ada kisah kalau apa ngarannya nih? Kais dan Laila tuh. Si Kais ini kan menyasai Laila. Pada pasir. Ada orang sembahyangan. Hubun ustad juga guru-guru orang sembahyangan. Buka melibas di padang pasir kawan ya sama orang. Melibas Laila tuh buka di situ nah ditangkap oleh Kais. Talibas orang sembahyang. Habis itu batu sembahyang si Kais tadi itu berguling. Ujian nang ustad itu apa? Sini Ikam, Majnun sini aja. Ikam ini tadi melibas di lalu aku orang sembahyang nih, kamu ada melihat orang sembahyang lagi, ada melihat orang sembahyang aja. Kayak itu. Jadi Ikam tadi apa jadinya? Kenapa Ikam menyembah Allah Ta'ala, aku lewat kenapa Ikam tahu aja masih? Apa kalahnya ya udah. Nah maksudnya kata Bapak, ketika kita ibadah, awal ada kita bujur-bujur zikir lawan Allah sebenarnya. Nah jadi jangan lagi mengoreksi ibadah orang, jangan mengoreksi amalannya orang, tahu seorang aja Allah Akbar. Makanya kalau di dalam fikih bujur aja berpinjam itu makruh, tapi amun itu amun berpinjam bisa maulah pian menjadi khusyuk atau maulah pian menjadi lebih nyaman, maka berpinjam itu menurut ilmu tasawuf sunnah hukumnya. Di dalam fikih makruh kalau berpinjam sembahyang Allah Akbar. Tapi berpinjam aja jangan guring. Kalau guring kan kadingat lagi. Berpijim, misalnya berpijim asal nyaman nah, apalagi imamnya misalnya bagus suara imamnya di dalam sudah, tidak usah mengurusi orang lagi. Nah mengingat Allah sampai hilang akal basyariah, artinya akal manusia ini hilang sudah. Makanya jangan mengurusi orang tadi. Imam naka ini dikoreksi. Dikata panafillah artinya pandangan musyahadahnya yang ada hanya Allah. Kemudian jikalau
berlanjut sampailah ke makam baqabillah namanya. Artinya kebersamaan rasanya itu kada lain dan kada bukan hanya lawan Allah hanya. Nah, itu. Nah, jadi hingga situ babnya lah masalah taubat. Jadi ada taubat itu ada 3, taubat syariat, taubat hakikat, taubat ma'rifat. Jadi orang-orang awam taubatnya kadang-kadang ya nak itu ada istighfar, ya kan? Sebayang taubat, mandi taubat. Jadi dalami pulang kira-kira kita ini sudah belum bertaubat, nah itu aja. Jadi saat setiap hari banyak-banyak memikirkan dosa seorang, banyak-banyak muhasabah diri. Kira-kira mulai bangun guring tadi, nah sampai aku hendak guring ini di atas tilam, nah kira-kira dosa apa aku gawi tadi itu, nah itu maksudnya tuh dosa apa aku gawi. Ada sebab aku hadir ini orang kecewa, orang sari gara-gara ulah aku, ada orang yang merasa kecewa. Nah kayak itu introspeksi diri ulang. Nah jadi mungkin itu aja yang dapat kita dengarkan dan pelajari sama-sama. Sekali lagi Jorlun di sini kita sama-sama belajar, kada masuk pengajar, sama-sama kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan sama-sama ini bermanfaat kisah buat kita berdataan. Ya kan? Mudah-mudahan pian sudah istiqamah hadir di majlis ilmu, mudah-mudahan kabul hajat bubuhan pian berdataan, dimudahkan segala urusan bubuhan pian berdataan. Mudah-mudahan keluarga pian, orang tua pian yang lagi sakit diangkat oleh Allah segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bubuhan pian yang masih kuitan masih ada. Ya kan, mudah-mudahan sini sehat walafiat terus. Yang sudah mendahului kita, orang tua kita, mudah-mudahan diluruskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan juga mudah-mudahan kita bisa anak cucu menjadi anak soleh dan solehah berataan. Dan mudah-mudahan berkah kita berkumpulan di majlis ilmu, berkumpul juga kita di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tikaniyah wa kalimah salafana salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala rasulil wa muslimin ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم روي فقهنا وفقه اهلنا وفقهنا في الدين وعلمنا التاويل وارزقنا فمن استقام انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تعالى بالرضا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.